Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Senin 29 November tahun 2021 bersama saya, Penatua Lukas Sukan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara sejuk segar di pagi hari ini. Tanda bahwa Tuhan masih menjaga memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji dan syukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati. Pada pagi hari ini, kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, menghirup udara sejuk segar di pagi hari ini. Tanda bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan senantiasa menuntun dan menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Buka hati dan pikiran serta akal budi kami melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan bersedia melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kebenaran yang sejati, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini saya landasi dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2 demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan pagi hari ini saya beri judul Melekat dan Mendekat. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa persamaan magnet dan lem? Kedua-duanya sama-sama membuat kedua benda melekat. Namun kedua benda tersebut itu juga punya perbedaan. Magnet merupakan sebuah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Misalnya benda-benda dari besi atau logam datang mendekat padanya. Sementara lem tidak. Ketika kita melumuri satu benda dengan lem, benda itu akan melekat ke benda yang lain dalam jangka waktu lama. Mungkin selamanya. Tapi ia tidak bisa membuat benda lain datang kepadanya. Ia harus datang dan melekat ke satu benda itu saja dan seterusnya. Ada orang yang melekat pada satu hal seperti lem. Ada yang melekat pada pekerjaannya sehingga sampai akhir hidupnya ia selalu dikaitkan dengan profesinya itu. Atau ia melekat pada satu karakter tertentu sehingga ia diberi julukan, misalnya si keras kepala, si pendiam, dan lain sebagainya. Ada juga yang melekat dengan nama atau kelompok tertentu. Namun ada juga yang seperti magnet. Apa yang melekat padanya tidak sekadar melekat, tetapi menarik orang datang mendekat. Mereka bukan hanya menjalani hidupnya, tapi hidupnya mempengaruhi, bahkan menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya melalui karya dan perbuatannya. Ini bukanlah dua hal yang bertentangan, tapi merupakan perpaduan di antara keduanya.
Mereka melekat pada satu hal, dan hal itu membuat banyak orang tertarik mendekat padanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa dapat melihat contoh dalam diri Yesus sendiri. Ia punya hikmat dan pengertian luar biasa tentang firman Tuhan, dan itu membuat banyak orang tertarik datang mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Yesus, sudah seharusnya kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Hidup kita terus melekat pada Tuhan, walaupun mengalami berbagai pergumulan persoalan hidup. Bahkan kita juga diminta untuk menjadi magnet yang menginspirasi orang lain. Bukankah ini juga hakikat kita sebagai terang dan garam dunia? Kita hanya bisa menerangi jika terang sejati, yaitu kuasa Tuhan, ada di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam bacaan kita pagi hari ini. Maka hubungan yang melekat pada Tuhan itu merupakan sebuah keharusan. Sebagai terang di dunia yang gelap, tugas kita tak lain adalah menerangi. Kita tak boleh bersembunyi, tapi kita harus muncul di tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di mana saja kita berada, sehingga mereka atau orang-orang yang ada di sekitar kita dapat melihat terang perbuatan kita yang mencerminkan kebesaran dan kemuliaan Allah. Seperti lem yang melekat pada Kristus dan seperti magnet yang membuat orang datang mendekat, itulah seharusnya kehidupan kita, yaitu kehidupan anak-anak Tuhan yang terus melekat pada Kristus, akan menghasilkan buah-buah kebaikan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus melekat kepada Tuhan dan mempengaruhi orang lain untuk datang kepada Tuhan melalui sikap hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa melekat pada kehidupan kami dan memampukan kami untuk terus menerangi sekitar kami, sehingga orang lain dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan kami setiap hari. Bapa yang Maha Kasih, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami mohon kehadiran-Mu. Biarlah hari ini kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami ketika kami menghadapi berbagai pergumulan persoalan hidup. Beri kami kekuatan dan kesehatan, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami hari ini, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai kesulitan hidup, mereka yang menghadapi masalah-masalah dalam keluarga, ekonomi, keuangan, pekerjaan, studi, kesehatan, dan sebagainya. Tuhan kiranya berkenan hadir dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka jalan keluar untuk mengatasinya. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.